Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 38. Ibu, kenapa sih harus undang Om Tupai? Kan bisa undang Om Fatih sama Om Bayu aja. Langit gak mau keluar kamar kalau ada Om Tupai. Protes Langit dengan wajah cemberut. Hus, gak boleh gitu sayang. Kita gak boleh menyimpan dendam, apalagi sampai benci sama orang. Lagi pula, kan Om Tupai udah minta maaf. Malahan, dia udah pesenin kamu Megatron yang robot itu loh. Tegur Laras menasehati. Kalau Megatron mah, Papa juga bisa beliin kalau Langit bilang. Om Tupai itu jahilnya kebangetan, Bu. Jelek sudah wajah Langit di depan Jenny. Gimana kalau Jenny ilfil sama Langit? Mana banyak banget yang suka sama Jenny. Keluh Langit baut. Anak ibu kan ganteng, mana mungkin Jenny ilfil sama Langit? Yang pasti, Langit harus pede dan jadi diri sendiri, jangan sampai memaksa menjadi orang lain. Anak ibu masih kecil dan masih banyak gadis yang mau berteman dengan Langit. Ucap Laras sambil berjongkok, ia mengusap pipi Langit dengan lembut. Enggak mau. Langit maunya sama Jenny doang, Bu. Kata Om Tupai, kalau suka sama perempuan gak boleh lebih dari satu. Nanti kayak ayah yang ninggalin ibu. Ucap Langit polos. Ya salam, ini cowok mulutnya perlu diikat. Batin Laras numlek. Tujuannya itu agar Langit menjadi lelaki setia. Ya sudah kamu mandi Gih, bentar lagi Elsa dateng loh. Ibu mau masak dulu, keburu yang lainnya datang, jangan lupa kerjain PR juga ya. Titah Laras mengingatkan. Oke, Ibu cantik. Ucap Langit bersemangat. Langit pun berjalan sambil menggeolkan pinggulnya, Laras sampai menggelengkan kepalanya pelan. Perasaan, dirinya maupun mantan suaminya tidak punya sifat tengil seperti Langit. Apa karena sering bergaul dengan Nando, yang membuat Langit menjadi 11-12 seperti Nando? Entahlah, Laras pun tak tahu. Sianya. Keluarga Fatih, Bayu dan juga Nando sudah datang. Langit keluar dari dalam kamarnya saat Elsa memanggilnya. Begitu dia berpapasan dengan Nando, Langit langsung membuang wajahnya. Jutek banget mukanya, gerutu Nando. Nak, kalau ada orang yang lebih dewasa datang. Salim dulu, jangan seperti itu ya, tidak sopan. Tegur Aiman dengan lembut. Iya Papa, ucap Langit lesu. Dengan tengilnya, Nando menyodorkan tangannya yang disalimi singkat oleh Langit. Sementara pada yang lainnya, Langit nampak antusias sampai mengecup tangannya itu lama. Ayo, kita ke taman biar seru. Mas Aiman udah siapin games juga, loh. Ajak Laras sumringah. Wah, game apa tuh? Jangan yang ekstrim ya, Ras. Seru Zoya nawar. Enggak kok, tenang aja. Ucap Laras nyungir. Makanan pun sudah siap disantap, mereka menyantap makanan yang sudah disediakan. Langit tak mau berdekatan dengan Nando, dia memepet terus ayah sambungnya. Di saat Nando menggeserkan tubuhnya, agar berada di samping Langit. Kebahagiaan Nando adalah mengusili Langit. Selesai makan, Aiman mengeluarkan meja panjang. Yang berisikan beberapa kotak kaca, yang ditutup menggunakan kain hitam. Permainannya adalah menebak isi di dalam kotak tersebut. Siapa yang bisa menjawabnya dengan benar, akan diberikan hadiah yang sudah disediakan oleh Aiman. Gue duluan. Seru Nando berdiri dengan antusias. Nanti dulu. Kita kocok dulu namanya, jangan asal mau aja. Protes Aiman nyureng. Kelamaan, udah gue aja dulu, ucap Nando tak kalah protesnya. Duduk. Zoya menarik baju Nando untuk duduk, semakin diladeni semakin proteslah suaminya itu. Nando pun mencebik kesal, dia pun duduk di pangkuan Zoya. Zoya menggeplak punggung suaminya, bukannya dia yang duduk, malah suaminya itu nemplok duduk di pahanya. Berat tau? Protes Zoya nyureng. Jiah. Kok semalam gak bilang berat, malahan aku ditarik ke bawah. Celetuk Nando polos. Wah. Semuanya tertawa ngakak, kecuali Langit dan Elsa. Asoi. Ucap Bayu nyeletuk.
Seketika wajah Zoya memerah, antara malu dan marah pada Nando. Zoya langsung meraup mulut Nando dan memelintirnya. Awas ya, nanti malam gak dapet jatah, ancam Zoya jengkol. Sementara yang lainnya masih pada ngakak, melihat kelakuan sengklek pasangan baru itu. Aiman memasukkan semua nama ke dalam sebuah gelas, dia mengocoknya dan keluarlah satu nama. Kak Bayu. Ucap Aiman, memperlihatkan tulisan nama Bayu. Bayu beranjak dari duduknya. Kiara memberikan semangat kepada suaminya, dan berharap bisa menebak dengan tepat isi di dalam mystery box. Kakak tinggal pilih yang mana. Nanti kakak masukin tangannya ke dalam, terus tebak apa isi di dalamnya. Dan kita kasih waktu 25 detik, ucap Aiman. Aku pilih nomor 3, ucap Bayu. Laras melihat apa isi di dalamnya, senyumnya melebar melihat sesuatu yang cukup ditakuti oleh kakaknya. Tangan Bayu dimasukkan ke dalam mystery box. Saat tangannya memegang sesuatu berukuran panjang dan tapi licin, seketika bayangannya pada seekor hewan yang baginya menggelikan. Ah! Teriak Bayu, sampai membuat yang lainnya terkejut. Nando menelan ludahnya kasar. Dengan penasaran, dia berusaha mengintip isi di dalamnya, tetapi berhasil digagalkan oleh Aiman. Jangan lihat. Duduk lagi, atau aku diskualifikasi kamu, ancam Aiman. Udah tua makin sensi aja sih, bro. Cibir Nando baut. Bebelut. Ih, geli banget lah. Rengek Bayu seperti anak kecil. Laras tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi wajah kakaknya, dari dulu Bayu tak pernah berubah. Dia sangat tidak suka, melihat ataupun memegang belut, Bang I-nya menggelikan. Jawabannya betul. Belut, suara Aiman tertawa. Laras mengocok nama lagi, kali ini nama yang keluar adalah nama Nando. Pria itu langsung bangkit dan memilih nomor bosnya. Tangannya dimasukkan ke dalam, dia memegang sesuatu yang ditebaknya itu cangkang, tapi lembek. Udah tahu jawabannya? Tanya Aiman. Hihi, ini kok kayak si Yaya kalau lagi pengen, jawab Nando sambil terkikik. Zoya membulatkan matanya, wajahnya memerah saat yang lainnya tertawa mendengar celetukan Nando. Is, pikirannya mesum mulu heran deh. Cibir Aiman jengkol. Sok suci lo, kesal Nando. Apaan jawabannya? Desa Aiman cepat. Kagak tahu gue. Kiji mungkin, tebak Nando asal. Kurang tepat, ucap Laras menyilangkan tangannya. 5, 4, 3, 2, 1, habis waktunya. Ucap Aiman. Yah, emang apa sih dalamnya? Tanya Nando kesal. Jawabannya adalah oyster, jawab Laras. Pantes kayak punya bini gue, celetuk Nando diakhiri kekahannya. Bleduk. Di pagi hari yang cerah, seorang wanita cantik sedang tersenyum, menyiapkan sarapan pagi untuk suami dan anaknya. Mas, mau makan pakai apa? Nasi goreng sama ayam, mau? Atau sama telur mata sapi atau sama udang goreng? Tanya Laras pada Aiman, yang sedang menatapnya sambil tersenyum. Apa saja, asalkan masakanmu, Mas suka kok. Jawab Aiman, tak pernah menolak apapun yang diberikan sang istri. Sang istri pun duduk di samping suaminya sambil makan. Sementara di kamar, Langit sedang menatap ke arah cermin dengan gaya tengilnya. Langit mengambil gel minyak rambut di tangan, dan mengoleskan ke rambut seperti Aiman. Semua yang sang ayah lakukan direkam oleh memorinya dan diikuti sebaik mungkin. Wah, tampan sekali wajahku. Minyak rambut ini memang ajaib, kalau begini caranya bisa-bisa Jenny terpesona sama aku, hihi. Tingkat kepedean Langit semakin tinggi, dia begitu percaya diri saat menatap wajahnya di depan cermin. Lihatlah ini, Jenny. Langitmu ini begitu tampan, bukan? Jadi bagaimana? Kamu pasti tidak akan menolak pesona langit ini, kan? Secara pesona, Langit is the best hahaha. Langit tertawa sendiri, ketika membayangkan Jenny akan jatuh ke dalam pesonanya. Seperti pangeran kecil, dengan rambut klimis dan senyuman manis. Dari kecil Langit sudah dibiasakan untuk mandiri, sehingga dia bisa mempersiapkan diri sendiri. Seperti anak dewasa, yang tidak butuh bantuan orang tuanya. Tak lupa pria kecil itu menyemprotkan parfum yang cukup banyak.
lalu mengecek tatanan rambutnya yang sangat disukai itu. Setelah selesai, Langit tersenyum senang. Dia berlompat ria, sambil menyambar tas sekolahnya penuh percaya diri. Kaki kecil tersebut mulai menuruni anak tangga secara hati-hati, menuju lantai bawah menyusul kedua orang tuanya yang sudah sarapan. "Selamat pagi, Ibu, Papa," sapa Langit yang langsung duduk di kursinya dengan susah payah. "Pak astaga, Langit," pekik Laras, ketika melihat penampilan anaknya layaknya pria dewasa. Sementara, Aiman yang menyaksikan penampilan Langit, langsung tersedak sampai membuat matanya mengeluarkan air mata. Uhuk, uhuk. Hehe. Kenapa, Bu? Langit ganteng, kan? Sama kayak Papa Maan? Kalau kayak gini mah, Langit bisa deketin Jenny dan gak takut kalah saing. Ucap Langit, sambil memegang rambutnya dengan gaya kerennya. Itu minyak rambut yang Papa belikan itu, kan? Wah, cocok ya, di rambutmu jadi bagus gitu, rapi. Nanti kalau habis Papa belikan lagi, tapi kalau rontok jangan diterusin ya. Kasihan rambutmu nanti jadi rusak dan tipis, ucap Aiman. Merasa bangga, karena putranya terlihat jauh lebih bahagia. Bukannya ikut memuji Langit seperti Aiman. Laras malah langsung mual, menutup mulutnya dan berlari ke arah kamar. Sayang, kamu mau kemana? Teriak Aiman dengan wajah bingungnya. Papa, kenapa sama ibu? Tadi gak papa, kenapa ada aku jadi menghindar gitu? Tanya Langit merasa aneh atas sikap ibunya. Aiman tak menjawab apapun. Dia langsung menyusul sang istri, diikuti oleh Langit yang panik juga penasaran. Mereka pergi ke lantai atas, mendekati kamar mandi di kamar Laras. Sayang, kamu gak apa-apa? Tanya Aiman refleks masuk ke dalam kamar mandi, sambil memijat pelan tengkuk leher Laras. Aku nggak tahu, Mas. Ini, Hwek. Mual banget perutku, Hwek. Ibu sakit apa? Tadi gak apa-apa, kenapa muntah pas Langit datang? Tanya Langit yang ada di belakang mereka. Aiman menoleh bersama Laras sambil memberikan kode, kalau mereka pun tidak tahu kenapa semua ini terjadi secara tiba-tiba. Aroma menyengat dari minyak rambut itu, berhasil menguras isi perut sampai lemas. Bun. Hiya. Jangan mendekat, Langit. Rambutmu sangat bau, rasanya hidung ibu kayak ditusuk. Wek. Lagi dan lagi Laras memuntahkan isi perut yang terasa mual, setelah mencium aroma minyak rambut milik sang anak. Mau tak mau Langit memundurkan langkahnya. Untuk menjauhi Laras dan Aiman, sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Saat rasa mual itu mulai berkurang, Aiman memapas sang istri untuk beristirahat di kasur. Tetapi ketika Langit mencoba untuk menolong ibunya, wanita itu malah menutup hidung dan menjauh dari sang anak. Astaga, Langit! Sudah ibu bilang. Jangan mendekat, rambutmu bau hue. Raut wajah Langit seketika berubah datar. Matanya menyipit mendengar perkataan sang ibu, yang menurutnya tidak masuk akal. Apa? Nggak. Langit nggak mau buang polmed itu. Itu ayah beliin dari luar negeri, Bu. Masa ibu lupa sih? Ibu aja suka sama minyak rambut itu karena papa terlihat lebih tampan. Terus kenapa Langit mau terlihat tampan depan Jenny tidak boleh? Menyebalkan. Sahut Langit merengut. Wajahnya terlihat kesal menatap ibunya. Laras berbalik setelah selesai membersihkan mulutnya, dan kembali menyahuti perkataan anaknya. Masih kecil jangan cinta-cintaan, nak. Kamu ini masih piik, pokoknya ibu nggak mau tahu. Kamu harus mandi lagi, karena minyak itu buat rambutmu bau banget. Berikan pomade itu sama ibu, biar ibu buang sekalian. Ibu nggak suka. Wek. Tunggu, sayang. Aku juga memakai minyak rambut yang sama kok, tapi kenapa di dekatku kamu baik-baik saja? Terus kenapa di dekat Langit kamu jadi mual begini? Tanya Aiman semakin penasaran. Pria itu mendekati sang anak menciumnya, bahkan tak ada masalah dengan aromanya. Malah terlihat segar juga wangi. Tidak sebau busuk yang Laras katakan sebelumnya. Sementara Langit sudah menatap kesal pada ibunya, yang tidak suka akan aroma rambutnya. Sampai akhirnya Laras jatuh pingsan, akibat tenaganya terkuras habis oleh rasa mual yang berkelanjutan. Ibu.
sayang. Teriakan itu membuat kedua pria segera membawanya Laras ke ranjang. Aiman menelepon dokter untuk segera datang ke rumah. Saking paniknya, Langit memegangi tangan ibunya dengan rasa bersalah. Dia bahkan rela mencuci rambutnya, asalkan Laras bisa kembali sehat dan tidak sampai jatuh sakit seperti ini. Papa jaga ibu. Langit mau cuci rambut sebentar. Langit nggak mau ibu sakit karena rambut Langit. Tolong jaga ibu, Papa. Langit ke kamar mandi dulu. Tak lama dokter pribadi datang tergesa-gesa untuk segera mengecek kondisi Laras yang masih dalam keadaan pingsan. Dok, tolong istri saya. Dia tiba-tiba mual bahkan sampai pingsan. Ini kenapa, Dok? Apa kita harus ke rumah sakit? Tanya panik melihat sang istri lemas tak bertenaga, padahal sebelumnya baik-baik saja. Sementara Langit baru saja selesai mencuci rambut demi sang ibu, supaya tidak lagi membuatnya mual dan pingsan seperti sekarang. Tenang, Tuan. Saya akan coba periksa dulu, ya, ucap dokter sambil duduk di tepi ranjang. Lalu mengeluarkan alat-alat untuk mendeteksi detak jantung. Aiman begitu cemas melihat keadaan Laras. Perhatiannya tak terhenti dari sang istri yang sedang diperiksa. Papa? Ibu gak apa-apa, kan? Tanya Langit dengan wajah bersalahnya. Aiman merangkul pundak Langit sambil berkata, semoga ibu gak apa-apa ya, sayang. Langit gak usah sedih, kita berdoa saja supaya bisa baik-baik aja. Langit minta maaf ya, Pak. Gara-gara Langit yang salah, jadi ibu sakit begini. Ucap Langit, dengan raut wajahnya tampak sedih. Ses, nggak boleh bicara seperti itu. Balas Aiman, sambil memegang tangan sang anak. Langit nggak salah kok, mungkin ibu kecapean aja. Udah ya, jangan sedih lagi. Kalau Langit sedih, Papa jadi tambah sedih. Kita tunggu aja dokter bilang apa, oke? Langit pun mengangguk kecil membuat Aiman memeluknya sekilas. Gimana, Dok? Istri saya sakit apa? Tanya Aiman serius. Sebelumnya saya boleh bertanya kepada Tuan. Sebenarnya apa penyebab Nyonya Laras, sampai muntah-muntah hingga membuatnya kekurangan cairan seperti ini? Apakah karena demam, pusing, atau karena Nyonya punya asam lambung yang tinggi? Aiman terdiam sejenak. Tidak ada, Dok. Sebelumnya semua normal, istri saya masih semangat masak sarapan, lalu makan bersama. Dia juga nggak punya penyakit riwayat lambung kok, Dok. Semua normal saja seperti biasa. Cuma saat istri saya mencium aroma minyak rambut anak saya, disitulah dia mulai mual, muntah berulang kali hingga akhirnya jatuh pingsan. Dokter mengangguk-angguk, sepertinya dia sudah tahu apa yang terjadi pada Laras. Apakah Nyonya tidak menyukai wanginya? Atau memang ada alergi? Tanya dokter berulang kali untuk memastikannya. Tidak ada, buktinya saya yang pakai minyak rambut itu dia baik-baik saja. Cuma ketika anak saya yang pakai dia langsung mual, Dok. Itu kenapa, ya? Apa kita harus bawa ke rumah sakit? Jawab Aiman bingung. Boleh saya lihat minyak rambutnya seperti apa? Aiman mengangguk, meminta Langit untuk mengambilkan minyak rambutnya, dan dibandingkan dengan minyak rambut miliknya. Dokter menciumnya berulang kali, mengeceknya, dan mengangguk. Ini aman saja, Pak. Wanginya malah segar, saya juga suka. Berarti benar dugaan saya. Langit dan Aiman refleks saling menatap satu sama lain, dengan wajah bingung bercampur penasaran. Maksudnya gimana, Dok? Saya nggak paham, ujar Aiman. Ibu sakit apa, Dok? Bersambung.